Berikut adalah rentetan kejadian perang Iran dan Israel berdasarkan informasi yang tersedia hingga Juni 2025. Serangan Israel terhadap Iran 13 Juni 2025. Pada 13 Juni 2025, Israel melancarkan serangan kejutan terhadap fasilitas militer dan nuklir Iran, menandai eskalasi signifikan dalam permusuhan antara kedua negara. Berikut adalah rincian serangan tersebut. Target serangan: fasilitas militer dan nuklir Iran di Natanz dan Fordow menjadi target utama serangan Israel. Fasilitas-fasilitas ini merupakan bagian penting dari program nuklir Iran. Metode serangan: Israel menggunakan pesawat tempur canggih dan drone untuk melakukan serangan presisi terhadap target-target tersebut. Serangan ini didukung oleh sistem intelijen dan pengintaian yang canggih. Dampak serangan. Serangan Israel menyebabkan kerusakan signifikan pada fasilitas nuklir Iran, termasuk penghancuran reaktor nuklir dan fasilitas pengayaan uranium. Serangan ini juga mengenai fasilitas militer Iran, termasuk pangkalan udara dan pusat komando. Reaksi internasional. Serangan Israel terhadap Iran menuai reaksi keras dari komunitas internasional, termasuk dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan negara-negara Timur Tengah. Banyak negara yang menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan mencari solusi damai. Konsekuensi strategis. Serangan Israel terhadap Iran menandai eskalasi signifikan dalam permusuhan antara kedua negara dan berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di Timur Tengah. Serangan ini juga meningkatkan ketegangan antara Israel dan negara-negara lain di kawasan yang memiliki hubungan dekat dengan Iran. Serangan Israel terhadap Iran pada 13 Juni 2025 merupakan titik balik dalam hubungan antara kedua negara dan memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas regional dan global. Serangan balasan Iran. Setelah serangan Israel terhadap fasilitas militer dan nuklirnya, Iran membalas dengan meluncurkan gelombang serangan rudal dan drone terhadap target Israel, termasuk kota-kota besar dan fasilitas militer. Berikut adalah rincian serangan balasan Iran. Gelombang serangan. Iran meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone terhadap target-target Israel, termasuk kota-kota besar seperti Tel Aviv dan Haifa, serta fasilitas militer strategis. Target serangan. Serangan Iran mengenai berbagai target, termasuk pangkalan udara, fasilitas militer, dan infrastruktur penting lainnya. Kota-kota besar Israel juga terkena dampak serangan, menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. Sistem pertahanan rudal Israel, seperti Iron Dome dan David Sling, diaktifkan untuk mencegat rudal-rudal Iran. Namun, beberapa rudal berhasil menembus pertahanan dan mengenai target-target di Israel. Dampak serangan. Serangan Iran menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur Israel, termasuk bangunan-bangunan sipil dan fasilitas militer. Serangan ini juga menyebabkan korban jiwa dan cedera di pihak Israel. Reaksi internasional. Serangan balasan Iran menuai reaksi keras dari komunitas internasional, dengan banyak negara menyerukan agar kedua belah pihak menahan diri dan mencari solusi damai. Serangan balasan Iran menandai eskalasi signifikan dalam konflik antara Israel dan Iran, dengan kedua negara saling menyerang
dan meningkatkan ketegangan di Timur Tengah. Serangan balasan Iran merupakan respons langsung terhadap serangan Israel dan menandai titik balik dalam konflik antara kedua negara. Serangan ini memiliki dampak signifikan terhadap stabilitas regional dan global, serta meningkatkan risiko eskalasi lebih lanjut. Gencatan senjata 24 Juni 2025. Setelah 12 hari pertempuran yang intens, Israel dan Iran akhirnya menyepakati gencatan senjata pada 24 Juni 2025. Berikut adalah rincian gencatan senjata tersebut. Desakan internasional. Komunitas internasional memainkan peran penting dalam menekan kedua belah pihak untuk mencapai gencatan senjata. Banyak negara yang khawatir bahwa konflik ini dapat memicu perang yang lebih luas di Timur Tengah. Meskipun gencatan senjata telah disepakati, implementasinya tidaklah mudah. Kedua belah pihak masih memiliki tingkat kepercayaan yang rendah, dan terdapat risiko bahwa insiden kecil dapat memicu konflik kembali. Setelah gencatan senjata, upaya diplomatik lanjutan dilakukan untuk mencapai perdamaian yang langgeng. Ini termasuk negosiasi untuk menyelesaikan isu-isu yang mendasari konflik dan membangun kepercayaan antara kedua negara. Gencatan senjata antara Israel dan Iran pada 24 Juni 2025 merupakan langkah penting menuju stabilitas di Timur Tengah. Namun, tantangan yang masih ada menunjukkan bahwa perjalanan menuju perdamaian yang langgeng akan memerlukan waktu dan upaya yang signifikan dari kedua belah pihak serta komunitas internasional. Korban dan kerusakan. Konflik antara Israel dan Iran menyebabkan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di kedua sisi. Berikut adalah rincian tentang dampak konflik tersebut. Korban jiwa dan kerusakan infrastruktur. Konflik ini menyebabkan ratusan warga sipil dan militer tewas di kedua negara. Banyak yang terluka dan membutuhkan perawatan medis darurat. Infrastruktur penting seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik rusak parah akibat serangan udara dan darat. Ini menyebabkan gangguan signifikan pada kehidupan sehari-hari dan aktivitas ekonomi. Fasilitas militer di kedua negara juga terkena dampak parah, termasuk pangkalan udara, pusat komando, dan fasilitas penyimpanan senjata. Ini melemahkan kemampuan militer kedua negara untuk jangka waktu tertentu. Konflik ini menyebabkan kerugian ekonomi besar bagi kedua negara, termasuk penurunan aktivitas perdagangan, kerusakan infrastruktur, dan biaya untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan. Setelah gencatan senjata, bantuan kemanusiaan dari komunitas internasional sangat dibutuhkan untuk membantu warga sipil yang terkena dampak konflik. Ini termasuk bantuan makanan, air, dan perawatan medis. Korban dan kerusakan yang ditimbulkan oleh konflik antara Israel dan Iran menunjukkan betapa destruktifnya perang dan pentingnya upaya diplomatis untuk mencapai perdamaian. Komunitas internasional perlu bekerja sama untuk memulihkan kerusakan dan membangun kembali infrastruktur yang rusak. Perang ini meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, memicu reaksi dari sekutu dan lawan kedua negara, dan berpotensi mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan.